Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti telah disampaikan Pak Nurul tadi, maka pada perkuliahan ini terkait dengan pengembangan software dan penjaminan software. Tentunya penjaminan software di sini penjaminan software yang berkualitas tentunya. Namun sebelum bagaimana mengembangkan software yang baik maupun bagaimana menjamin software yang baik, maka alangkah baiknya kita mereview ulang kuliah mengenai rekayasa perangkat lunak. Seperti kita ketahui, tentunya software itu tidak terlepas daripada bidang pengembangan software. Kemajuan komputer tentunya akan memperkenalkan kebutuhan dari software dan juga kualitas dari software memperkenalkan kebutuhan akan rekayasa perangkat lunak. Lalu istilah ini dari mana, software engineering ini atau rekayasa perangkat lunak? Itu sebenarnya muncul tahun 1968, yaitu ketika NATO melakukan conference di Eropa tentunya. Dan kita sadari memang begitu pentingnya software sehingga dia sudah menjadi alat bantu dan tentunya akan menjadi sarana yang baik bagi kehidupan manusia. Lalu seberapa penting dengan software engineering? Software engineering akan menjadi dasar, tentunya teori maupun praktisnya menjadi dasar pemahaman bagaimana mengembangkan software yang bebas error, ya tentunya dengan harga yang tidak terlalu mahal dan tentunya juga dengan waktu yang singkat dikembangkan, dan evaluasinya juga terkait dengan resiko yang terjadi juga mudah dilakukan dan seterusnya. Selanjutnya, apa sesungguhnya sebuah software itu? Software itu secara umum akan dilihat dari sisi kapabilitas maupun dari sisi platform. Kapabilitas itu menyangkut 3 hal. Dalam hal ini ada fungsi, ada fitur maupun fasilitas. Ya, fungsi itu terkait bagaimana dia dieksekusi, fitur apa aja yang disediakan, dan juga fasilitas apa yang diberikan, seperti itu. Ya, sebagai contoh misalkan dalam pemrosesan suatu pesanan pembelian, ya tentunya karena berbagai macam segmen pasar misalkan, tentunya fungsinya dari software itu terkait dengan pemrosesan pemesanan itu akan berbeda. Begitu dengan fitur, sebagai contoh misalkan dia mampu menghitung misalkan perbedaan mata uang gitu. Terus bagaimana mengupdate produk, penjualan, terus misalkan status pajak dan sebagainya. Plus misalkan bagaimana membuat laporan maupun buku accounting misalkan. Nah, sekarang kalau fasilitas itu misalkan mampu mencetak pesanan gitu. Terus mampu melakukan email ke customer gitu, pelanggan, kemudian melakukan laporan. Jadi saya katakan dia juga dalam pengembangan software itu sangat tergantung pada platform. Platform di sini adalah terkait dengan hardware maupun sistem operasi yang digunakan. Jadi kalau melihat software itu tentunya kita harus digambarkan dari sisi kapabilitas maupun spesifikasi platform yang akan digunakan sehingga software itu berfungsi, ya, atau berjalan. Ya tentunya tidak terlepas tadi ceritanya, ya kita harus tahu definisi software ini, dan ini akan berbeda kalau kita hanya sekedar coding, ya. Jadi software itu merupakan kumpulan instruksi, di mana instruksi ini membutuhkan suatu input, dan input ini akan dimanipulasi untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan sesuai dengan terminologi atau keinginan dari fungsi atau kinerja yang ditentukan oleh si pemakai software. Ya tentunya di samping itu dia harus memuat atau mengandung juga sekumpulan dokumen, ya seperti misalkan manual software, ya. Dalam arti di sini manual ini adalah membantu memahami sistem software tersebut. Dan saat ini software dianggap terdiri dari tentunya
ada shortcode ya toh, terus sifatnya executable ya toh, dapat dijalankan artinya, terus ada desain dokumen, ada operation, terus ada manual system, dan juga petunjuk instalasi maupun petunjuk implementasi ya. Nah, software ini banyak orang yang mendefinisikan berbagai versi ya toh. Dan salah satunya mungkin nanti kita lihat IEEE seperti apa. Namun demikian kita lihat software itu pasti memuat sebuah instruksi ya toh, yaitu komputer program. Jadi kemudian kalau dieksekut menghasilkan fungsi maupun kinerja yang diharapkan. Kemudian juga dia memuat struktur data yang memungkinkan program dapat memanipulasi informasi yang sesuai ya. Yang ketiga adalah dokumen, yaitu menggambarkan bagaimana software itu beroperasi dan bagaimana program tersebut digunakan. Atau ada definisi lain. Jadi di sini terkait dengan istilah software merujuk pada sekumpulan program komputer, ada prosedur, kemudian dokumen terkait. Nah, dalam dokumen terkait itu bisa macam-macam, ada flowchart, manual, dan sebagainya, yang menggambarkan si program tersebut dan bagaimana dia digunakan. Atau pastinya software kumpulan program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapabilitas dari hardware. Atau definisi yang baku dari IEEE ya. Jadi di sini software merupakan koleksi program komputer, aturan prosedur, dan dokumen dan data yang terkait. Ya. Lalu pada subchapter berikut, seberapa penting itu sebuah software. Jadi kita tahu bahwa software itu akan menjadi driving force kehidupan kita ya. Dari sisi bisnis dia akan menjadi pendrive pengambilan keputusan, terus juga dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, scientific modern, maupun engineering. Dalam engineering misalkan untuk problem solving ya, dan sebagainya ya. Ya tentunya di sini software memiliki impact pada masyarakat maupun budaya secara signifikan ya. Ya kita lihat hampir setiap hari mulai anak SD sampai dewasa itu boleh dikatakan sangat kehidupannya itu sangat terkait dengan komputer, walaupun dari sisi mobile komputer tentunya ya, di dalam hal ini misalkan pakai HP, pakai Genote dan sebagainya, pakai GTAB atau pakai tab dan sebagainya. Dan ini secara hardware juga komputer itu juga terus tumbuh, dan tentunya softwarenya harus mencoba mengimbangi sesuai dengan peningkatan dari atau pertumbuhan dari hardware tersebut ya. Nah, selanjutnya di samping tadi definisi, tentunya kita harus perlu tahu jenis-jenis software. Dan kembali lagi ini kuliah hanya mengulang, mungkin adik-adik atau teman-teman sudah pernah dapat dia satu, dan ini mengulang kembali sebagai pengingat, mereverse ya. Jadi ada tipe-tipe software atau jenis-jenis software ya. Di sini ada dua jenis software ya secara umum. Yang pertama adalah sistem software, dan ini tentunya memuat namanya sistem operasi maupun seluruh utilitas untuk memungkinkan komputer itu berfungsi ya. Yang kategori kedua adalah, atau jenis yang kedua adalah software aplikasi, yaitu memuat program yang akan melakukan pekerjaan nyata bagi atau membantu pekerjaan nyata dari pemakai ya. Contoh yang sederhana ya, ada word processor, spreadsheet, DBMS atau database management system dan sebagainya ya. Sistem software tadi, nah ini saya katakan tadi dia akan lebih kepada arah low level program, artinya lebih banyak berinteraksi dengan komputer pada level yang paling bawah, at a very basic level. Dan di sini memuat tentunya sistem-sistem operasi dan utilitas bagaimana mengatur atau mengelola sumber daya. Dan in contrast atau berbeda dengan application software,
Di sini application software tentunya saya katakan tadi memuat program basis data, prosesor, word processor atau spreadsheet ya. Dan dia biasanya posisinya tentunya di atas dari sistem software. Ya. Nah, ini kalau digambarkan dari figur kita akan lihat bahwa software dibagi dua kategori ya toh. Ada sistem software, ada application software. Nah, di sistem software itu tentunya yang utama kita akan lihat karena dia terkait dengan hardware, maka ada operating system, ada assembler ya toh. Bahasa rakitannya tentunya perakitnya ya toh. Ada debugger ya toh, ada compiler atau utilitas. Sementara kalau kita masuk ke application software tadi saya katakan ada pemrosesan image processor ya toh, ada word processor ya toh, basis data, games atau software untuk communication ya. Nah, ini kalau nanti Anda bisa download slide-nya ya. Silakan Anda baca. Dan ini hanya sekedar mengulang dan Anda pasti tentunya sebagai mahasiswa S2 yang seperti ini Anda sudah mengetahui lebih banyak ya. Selanjutnya terkait dengan kelas software ya. Nah, kelas software pun dibagi dua kelas tentunya di sini. Secara umum ada kelas yang disebut dengan software generik ya. Jadi didesain untuk pasar pemakai yang sangat luas ya. Yang tentunya untuk kebutuhan yang sangat umum ya. Jadi siapapun diharapkan bisa menggunakan gitu ya. Nah, ini disebut generic software dan biasanya generic software ini harusnya adalah dari sisi codingnya itu sendiri harusnya lebih stabil ya. Dan ini biasanya mudah dimengerti oleh si software engineering ya. Dan produk terkait dengan software engineering ini tentunya sifatnya adalah pada pasar terbuka ya. Dan di sini macam-macam nih. Misalkan kalau terkait dengan DBMS kita tahu misalkan ada ERP, ada CRM ya toh, atau ada CAD/CAM ya toh, atau produk-produk untuk basis data, browser ya toh, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh software generic. Yang kedua adalah customized software, artinya software sesuai dari kebutuhan si pemakai. Jadi bisa di-customize ya. Mengapa perlu ada software ini ya tentunya yang generic tadi itu tidak sesuai dengan kebutuhan si user tadi. Nah, ini contohnya kalau misalkan sistemnya untuk legacy system ya. Ya, contoh legacy system mungkin Anda tahu atau teman-teman tahu ya, misalkan untuk proses control system atau misalkan atau sistem manajemen traffic, dan itu kan contoh-contoh sistem tersebut tidak mungkin kita memakai software yang generik. Atau misalkan contoh untuk hospital management system, ya itu juga tidak mungkin ya. Di sini misalkan terkait dengan generic tadi, developer memanage, kalau misalkan lihat kategori ini, si developer akan mencoba memanage a generic product, sementara customer akan mencoba memanage customized product. Dengan kata lain apa? Requirement, spesifikasi of generic dikontrol oleh developer, sementara dalam kasus produk yang bisa di customize maka kontrolnya ada di customer dan dipengaruhi oleh praktek-praktek di dalam sebuah industri seperti itu ya. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan.